Halo, selamat malam waktu Surabaya. Jumpa lagi dengan kita di channel Kelas Dunia, kawan-kawan sekalian. Dan beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga saja bisa berkenan di hadapan Anda semuanya. Tadi saya buka-buka Twitter, dan Twitter ini, Kelas Dunia sekarang ya. Sudah ada Elon Musk yang sudah akuisisi. Kemudian ada berita juga untuk mencharge sekitar $8 untuk yang punya blue check. Jos gandos kotos-kotos itu memang. Dan saya perhatikan memang sekarang apps ini kan sedang dalam masa yang tidak kondusif ya. Twitter sendiri itu juga memecat hampir 50% pegawainya. Belum lagi Facebook dengan Metaverse yang juga ada kendala di situ. Nah, kemudian juga ada beberapa prediksi yang akan jatuhnya raksasa teknologi informasi lah di tahun 2023. Tapi memang tanda-tanda kesana ini kayaknya sudah sedemikian nyata. Tetapi di sisi lain ada yang bilang bahwa sebenarnya penyebabnya adalah TikTok yang gila-gilaan saat ini. Itu TikTok itu sudah mendunia dan benar-benar menyudutkan perusahaan-perusahaan media sosial yang ada di Amerika. But anyway, kita aja lihat yang ada di Twitter sekarang ya. Jadi berita pertama itu ada yang dulu sangat terkenal dengan murah banget gitu ya, dan dihukum 10 tahun. Beritanya adalah korban Ted itu menangis usai hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa aset Indra Kents dirampas untuk negara karena alasannya sudah dimiskinkan dan sebagainya. Tapi begini ya, investasi yang ibarat kata itu berbau judi macam begini kok bisa juga diminati oleh orang-orang yang ikut ibaratnya itu trading bareng kemudian dibongsongkan sama bandar ya. Jadi memang judi ini memang kayaknya itu sudah kalau saya bilang itu sudah mendarah daging untuk kegiatan side hustle lah ibaratnya gitu, untuk ceperan. Lah gimana lagi, mau usaha apa juga, the worst way to make money is entrepreneurship. Jadi cara yang paling buruk untuk mendapatkan uang adalah entrepreneurship memang di Indonesia terutama. Dan cara terbaik adalah apa? Menjadi PNS. Bagaimana enggak cara terbaik kalau kita bekerja pada negara, Mas Bro? Nganggur saya dibayar loh. Dan tidak ada dalam hukum, logika, ekonomi manapun nganggur itu dibayar, itu tidak ada. Kok malah belakrak ke sana ya. But anyway, ini adalah hal-hal yang menurut saya sangat disedihkan ya, sangat menyedihkan. Kenapa kok sampai bisa joinan perjudian semacam itu ya? Kalaupun sampean judi, tolonglah frekuensinya itu dikurangi atau prediksinya itu makin diperjelas. Meskipun harus selalu menang, tapi ya paling enggak kita selalu bisa ya memprediksi lah, tidak sering-sering gitu kan, tidak lost doll, tetapi ya ditahan-tahan, mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, ya sebulan sekali kalau memang ada hobi dalam hal semacam ini. Karena memang intinya kita nggak lepas dari judi. Bahkan ya sekarang bahkan di dunia kripto yang baru-baru ini itu juga digemparkan oleh hancurnya FTX ya. Ini semakin memperburuk citra kripto yang sebenarnya itu blockchain is the future. Blockchain ini sebenarnya masa depan. Desentralisasi mata uang ini semakin kayaknya terpuruk juga karena hal-hal semacam ini, dan nggak bisa lepas dari pendirinya, yaitu SBF. Kalau saya kenal namanya SBF ya, BF ya. Ada bankman siapa itu namanya SBF ya, itulah. Apakah saya juga penggiat kripto? Saya melihat juga ya. Saya pernah bilang sama teman saya itu 2 tahun yang lalu bahwa XRP itu akan menjadi jos ya untuk 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Alasannya simple, karena XRP didukung oleh Rothschild. Itu saja alasannya. Dan saya sejak 2 tahun yang lalu bilang XRP ini gila-gilaan. Dan saya masih ingat sekali XRP waktu itu memang hangat-hangat tai itu ya. Jadi memang sangat disayangkan karena nggak naik-naik harganya, bahkan mungkin sampai sekarang. Yang moncer waktu itu adalah pergerakan dari Shiba Inu dan juga Dogecoin ya, yang bisa mengubah nasib berjuta-juta orang karena kenaikan yang dahsyat, apalagi didukung oleh Elon Musk ya di balik Dogecoin gitu kan. Tapi saya masih kekeh bahwa XRP ini dengan alasan fundamental bahwa itu didukung oleh keluarga Rothschild akan menjadi mata uang yang jos. Dan 2022 setelah
Twitter diakuisisi oleh Elon Musk, kemudian saya kira Dogecoin akan juga kena efek yang signifikan, tapi ternyata tidak ya, bahwa Twitter itu akan menjadikan XRP sebagai calon kuat untuk transaksi blockchain di Twitter lah, apa enggak jos ini ya. Amsyong ya. Baik, lagi ke SBF ini, kenapa kok bisa sampai hancur-hancuran FTX yang notabene adalah exchange buat kripto? Karena ternyata memang ya mirip-mirip lah dengan Greedy. Jadi si SBF ini punya lembaga untuk trading, tim trading ya. Kalau di tim trading di Indonesia itu kalau nggak salah nggak ngalahin Panin Bank deh ya, bener ya. Kalau itu bisa dikoreksi, Anda bisa koreksi di bawah. Dia punya tim trading gitu kan. Dan uang yang ibaratnya itu kalau saya ngomong itu ya, itu wis ngene karena dia exchange yang nggak boleh sebenarnya menggunakan dana nasabah, dikeruk dana nasabahnya diambil, nyuntik namanya tim tradingnya Almeida itu, kemudian nggak tahu gimana akhirnya bungsung, kira-kira ya loss lah ya, ibaratnya itu ya kayak hampir mirip yang pertama saya sebut tadi itu, Intrakens itu mungkin ya yang mungkin joki-joki begitu ya, karena frekuensi kemenangannya oke, ternyata pas dananya sudah dicepkan begitu, ternyata loss tradingnya, kira-kira begitu. Dan ini berita yang sangat buruk sekali buat kripto karena dan blockchain pada umumnya. Tapi saya masih sangat positif ya dengan blockchain. Bahkan saya pengen bandarajuanda.com dan juga jualpagarkanopi.com itu nantinya juga bisa membuka koin sendiri. Saya sedang merancang itu, tapi memang belum punya base massa yang kuat. Tapi gini, apa konversinya kan begitu. Kalau konversinya ke emas mungkin orang udah rata-rata begitu. Konversinya ke mana itu ke silver gitu ya, mungkin sekarang juga sedang diminati. Tapi saya lebih condong untuk konversinya itu ke tanah, Pak Bro. Jadi Anda bisa beli koin jualpagarkanopi.com atau misalkan bandarajuanda.com. Dana yang terkumpul itu kemudian saya konversi ke tanah-tanah di seputar Bandara Juanda, entah itu rumah, toko yang produktif begitu ya. Kemudian bisa disewakan dan itu Anda punya kepemilikan di situ berdasarkan koin yang Anda beli, dan kira-kira begitulah nanti itu, kira-kira begitu. Tapi ya masih jangka panjang. Ini kan karena saya masih merancang-rancang gitu gimana enaknya ini, karena blockchain ada teknologi masa depan dan trust is everything gitu kan. Anda percaya saya percaya jenengan begitu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya yang punya bakat seperti itu adalah salah satu agamawan yang terkenal di Indonesia, cuma ya akhirnya ya bungsung juga gitu kan. Jadi mirip Ponzi, jadi mirip MLM, jadi mirip apa ya, jadi mirip yaitu member get member itu yang selalu saja menjadi kayak rumput dia liar yang selalu tumbuh gitu loh. Jos. Ya sambil ngomong-ngomong masalah tukang gitu kan, sambil kita komentari hal-hal yang ada di Twitter begitu ya. Semoga saja berkenan di hati hadirin sekalian gitu ya. Nah, ini juga ada nih. Ini tujuan yang mulia ya. Area ini dipantau CCTV. Berbuat asusila akan di-share di Pornhub. Keuntungan akan dibagikan ke anak yatim. Iki opo, iki bingung ya. Ini ya tidak bisa lah. Ini ya opo ini kan. Hal jelek dan hal baik bercampur jadi satu juga. Tapi ancamannya ini juga bisa jadi amal jariah atau apa kalau teruskan ini. Wes aneh aja. Saya senengnya di Twitter gitu ya. Sekarang memang gila-gilaan penetrasi TikTok gitu. Atensi massa itu di TikTok itu gila-gilaan. Dan saya cukup ketenggengan gitu ya dengan penetrasi TikTok yang gila-gilaan lah ya, dahsyat gitu ya. Instagram bahkan saya sendiri nggak main di Instagram, Bro. Kenapa? Saya niatnya pengen ya bikin reels gitu, tetapi uploadnya gila-gilaan, uploadnya tuh lama kalau di reels itu, entah kenapa ya. Saya upload dari PC itu sama juga, saya upload dari HP sama juga. Akhirnya saya tinggalkan dan saya akhirnya fokus di TikTok aja. Kalau video Instagram itu hanya foto-foto begitu. Saya back to basic ya. Ya kalau di Instagram saya begituin, kalau di TikTok saya selalu bikin video portrait.
Itu selalu saya usahakan untuk bisa update berkala begitu kan. Satu hari kalau bisa, nggak bisa satu hari ya 2 hari sekali, nggak bisa 2 hari sekali ya 3 hari sekali. Pokoknya terus update di TikTok. Dan alhamdulillah akun saya di situ di Jasa Tukang Surabaya itu ya berkat dukungan Anda itu bisa mendapatkan sekarang ini 6.000 follower. Saya sudah sangat bersyukur sekali. Viewsnya juga meningkat. Dulu yang lihat 1, 2 views, 3 views, 5 views, sekarang sudah ngeliat 500 ribu. Ya saya sangat-sangat bersyukur sekali bahwa itu ternyata bisa mendapatkan respon positif, dan moga saja postingan-postingan di situ bisa jadi value buat jenengan-jenengan semuanya. Oke, ini juga komentar yang atau berita yang sangat mencengangkan bagi saya ya. Gara-gara konten prank mau menculik ini, anak-anak ini malah trauma untuk sekolah. Sementara pelaku tertawa senang setelah ngontenin anak-anak kecil ketakutan. Semestinya pelaku di balik konten penculikan ini diseret ke polisi supaya terbuka matanya. Mental anak bukan mainan. Benar sekali. Saya masih ingat bahwa omongan umur 1 sampai 7 tahun itu adalah pembentukan mental yang sangat-sangat dahsyat sekali. Bila sampai umur segitu ditakutin, dimarahin, diancam, kemudian apalagi ya malah seperti ini orang lain sampai niku yo ini tuh didikan bapak ibunya, segoe nasinya itu juga biaya dari bayi, susunya belum sampai nitung, kemudian apalagi sekolahnya juga bayar, bajunya itu bayar, itu pun sampai kemudian rusak mentalnya kayak gitu. Waduh, ini harusnya hukum 10 tahun penjara Pak Bro, karena memang merusak mental dan itu tidak bagus ya. Karena saya setuju sekali bahwa human itu by design. Jadi memang kita program fisiknya boleh sama, punya kepala, punya meripat, punya hidung, punya mata, ya punya tangan gitu, normal lah ibaratnya itu. Tapi mungkin dalemannya atau alam bawah sadarnya itu kalau dilakukan hal semacam ini wah amburadul. Kalau kita ancam amburadul, apalagi yang ancam itu orang lain loh, jangan sampai Mas Bro kini sing duwe anak kok malah konsing ngedel-ngedel kan begitu. Makanya itu kemudian narkoba itu memang sangat-sangat jahat sekali ya. Karena bayangkan anak mulai kecil dibiayai, sekolah TK PAUD dibiayai, iya kan, bapaknya banting tulang, SD diajari ngaji, sekolah mondar-mandir ada yang full day, SMP, SMA ya 18 tahun, 19 tahun, kemudian hanya gara-gara narkoboy cowok itu kan, maaf ya, yaitu akhirnya apa? Rusak Bro, kan jahat itu benar-benar membumi hanguskan generasi ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kemudian kita ini dirusak oleh orang-orang yang ingin mencari views gitu ya, di dunia maya. Jadi kita memanfaatkan views dengan merugikan orang lain. Nah ini amburadul ini ya. Jangan sampai kita itu makmur di atas penderitaan orang lain. Meskipun saat itu tren ini juga sangat umum ya. Jadi kapitalisme itu emang membumi hanguskan, demoralize that value ya. Bahkan ada motivator yang sebelah sana, mumpung itu kata-katanya apa ya, ibaratnya itu sangat followernya banyak, kemudian kita coba untuk pansos dengan menghancurkan orang lain gitu. Itu pernah terjadi juga di kita dan kita ya gimana ya. Tapi memang ya apa ya, kalau saya sih ya dinamika kehidupan seperti itu memang termasuk salah satu juga konflik yang sebenarnya sudah built in dalam kehidupan itu sendiri. Jadi dimaklumi saja, tinggal kita bagaimana mensiasati itu. Jadi untuk pembelajaran atau kita juga bisa bangkit lagi dari keterpurukan misalkan ya. Jadi gitu, narkoboy ya, kemudian juga menyerang mental seperti ini dengan konten-konten penculikan ini ya jangan Pak, sama itu ya opo ya kan. Kita itu mengejar views itu ya bukan budak YouTube juga ya. YouTube sih enak-enak aja deh, modal hard drive ya, kemudian apalagi modal server ya, kita yang nyediain konten tapi kontennya kemudian merusak. Itulah kemudian bahwa isi dari fisik ya, ibaratnya itu nyawa, ibaratnya kalau komputer software itu juga mengandung mengambil peranan penting gitu ya. Jangan sampai jadi budak views, jangan sampai jadi budak YouTube dan lain sebagainya seperti ini. Oke, finally got my first Bitcoin, wish me luck. Iya, itu kode-kode yang saya juga mencatat akhirnya ya, dengan perkembangan blockchain, NFT, bahkan kemudian juga koin-koin kita kan juga dimintai untuk
password yang memang notabene harus dituliskan seperti ini, tapi itu kan ke-share akhirnya. Nggak tahu lah, tapi saya melihat bahwa Bitcoin ini juga akan menjadi tren yang sangat kuat berikutnya ya. 2023 apakah Bitcoin akan benar-benar crash, bisa jadi, tetapi memang kayaknya akan ini deh, akan bouncing back lah gitu kan, karena memang mau nggak mau blockchain ini future. Jadi blockchain meskipun sekelas sekelas Warren Buffett itu juga menolak Bitcoin, dan mungkin generasi-generasi 70-an 80-an yang sudah menikmati saham begitu besar itu menolak desentralisasi aset berupa Bitcoin itu, ya memang head to head ya, gimana kan, ini kan juga anti frame ataupun mainstream yang sekarang beredar begitu, tentu saja menolak. Tetapi masa depan kayaknya akan seperti itu, akan booming sendiri gitu kan. Saya bisa melihat bagaimana anak muda saat ini sangat familiar dengan blockchain, sangat familiar dengan koin, sangat familiar dengan streaming ya, Discord gitu ya. Jadi komunitas itu yang kita lihat sekarang ini, masa depan itu kayaknya akan berubah ke situ ya, ke blockchain juga. Mobil kita biasa mobil BBM, sekarang mobil listrik sudah ada di jalanan juga. Jadi kita bisa kayaknya meraba-raba bahwa masa depan itu akan seperti ini. Baiklah, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan bahasan-bahasan yang lain. Kalau Anda ada masukan, silakan sampaikan di kolom komentar. Anda butuh jasa tukang bangunan ya dengan harga yang cocok misalkan, silakan saja kontak. Anda ingin pagar kanopi, silakan saja kontak. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Maju terus Indonesia Raya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Kamsia, syukran jazilan.